Cek, halo selamat sore tutor. Perkenalkan nama saya Andi M. Aris Despiandra dengan NIM 0525675844. Oke, hari ini kita akan bikin tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop ya. Nah, di sini kembali lagi dengan seperti biasa kita membuat suatu minuman ya, kelas-kelas minuman dan makanan buat menu lah ya. Oke, tapi dengan soal yang berbeda. Oke, kita akan baca dulu untuk soal-soalnya. Yang pertama di sini pengerjaan tugas dan poin penjelasan di rekaman video. Buatlah sebuah kelas abstrak menu tem yang akan terjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Definisikan mode abstrak tampil menu. Oke. Yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu tem, makanan, minuman, dan diskon. Oke, yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item. Yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Yang ketujuh, pergunaan pengecualian exposure yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item. Ini panjang ya, banyak ya. Jadi supaya video nggak terlalu lama, kita langsung ke codingannya aja ya, karena durasi juga ya. Oke, kita lanjut ke visual code. Oke, kita lanjut di penjelasan dari codingannya ya, dan ini dia untuk codingannya. Oke, dan nanti kita akan run juga, dan juga diberikan file source-nya juga ya, file codingannya. Oke, yang pertama itu kita ke import Java IO ya, yang di bagian ini, di bagian 2 ini, aduh nggak bisa lagi. Nah, di bagian 2 ini itu penjelasannya itu di sini tuh program mengimport library ya. Jadi untuk Java IO itu membaca dan menulis file. Nah, untuk di bawahnya Java util ini menggunakan fitur seperti list dan scanner. Oke. Begitu dia. Dan kedua, kita lanjut ke interface. Nah, interface ini di bagian ini, aduh, bentar. Nah, di bagian ini itu penjelasannya itu sebagai kontak untuk item menu. Artinya semua makanan dan minuman wajib itu punya namanya fungsi tampil menu ya, terus fungsi get nama, fungsi get harga. Jadi ada 3 di sana ya. Jadi programnya itu akan menjadi fleksibel dan bisa memakai konsep polimorfisme gitu. Oke, kita lanjut ke kelas makanan. Kita akan lanjut ke kelas makanan. Oke, kelas makanan. Jadi ada di sana ada string nama dan double harga yang dijelaskan di soal tadi. Nah, penjelasannya itu kelas ini tuh memiliki menu makanan ya. Jadi setiap makanan itu punya nama harga, jadi gitu kayak. Jadi kita bisa implement dari kode ini gitu. Nah, jadi dia tuh wajib untuk menyediakan method yang ditentukan interface-nya gitu. Lanjut ya. Kita lanjut ke public void. Nah, ini dia public void. Nah, di public void inilah dia. Dia tuh untuk menampilkan data dan makanan ke layarnya tuh dari public void-nya ini nanti. Dari makanan dan namanya tuh di sini. Oke. Kita lanjut ke kelas. Yang di bawah lagi. Kelas minuman implements ya. Yang ini. Nah, jadi tampilan itu seperti es teh, misalnya es teh 5000 nih. Ya, es teh misalnya es teh 5000 gitu. Minuman es teh 5000 itu dia tampilannya ya, teman-teman ya. Di multimedia ini. Terus kita lanjut ke abstrak ya. Abstrak kelas diskon. Yang di bawah ini. Bentar kita tandain dulu. Oke. Nah, itu kelas dasarnya tuh untuk diskon karena abstrak itu tidak dibuat dengan objek langsung gitu, nggak secara langsung dianya, jadi harus diturunkan oleh kelas lain. Itu di abstrak kelas diskon ini ya. Lanjut kode selanjutnya, kelas diskon member dan tanpa diskon ya. Kelas member dan tanpa diskon ya, di bagian yang ini, di bagian ini juga nih. Jadi tuh ya biasa, tidak ada potongan ya, ini untuk diskon lah ya. Lanjut ke nomor 7, langsung cepat kita. Kelas restoran.
Nah, di kelas restoran ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, kelas ini tuh menyimpan daftar menu, makanan, minuman ya. Dan nama filenya juga ya, tempat menunya juga disimpan di sini semuanya. Ya, di kelas restoran ini. Ya, jadi medotnya tuh ditambah nanti ya, untuk menambahkan menu baru ke release gitu. Medot ditampilkan menu ya, menampilkan seluruh menu dengan nomor urut secara urutan dianya. Jadi medotnya akan disimpan ke file yang tutup kurung gitu yang kayak gini ya. Ini. Itu. Nah, jadi kayak logika sederhananya tuh jika mengandung kata S atau T ya dianggap minuman gitu. Selain itu dianggap makanan kalau nggak mengandung kata dua tersebut gitu. Oke, kita lanjut ya karena tadi agak kepanjangan ya, jadi biar enak ekspornya. Kita lihat di nomor 8 yaitu kelas main restoran program utama ya. Di bagian ini dia public menu kelas main restoran yang di bawahnya ada private static final string file struct ya. Nah, kita bisa lihat juga di sana. Itulah. Dan terus nomor 9 kita lanjut lagi ke nomor 9 ya. Nah, bagian main dan programnya ya. Nah, di sini tuh membuat scanner untuk input gitu loh. Membuat objek restoran juga. Jika filenya kosong ya, jadi maka menunya akan ditambahkan di default seperti nasi goreng, ayam geprek dan lain-lain. Ya, gitu teman-teman. Kita cari dulu sebentar menu utama ya. Kita akan jelaskan menu utama dulu di sini. Tampilkan menu misalnya gitu. Di mana ya di sini? Tambahkan menu ya. Tambahkan menu. Bentar ya, saya skip dulu. Ya agak bingung nih saya, guys. Oke, kita lanjut di medot proses pesanan. Jadi ada namanya lagi proses pesanan ya di sini ya di medot ini. Yaitu di pertama nih, saya nggak ngeliat tadi ya. Ada menu utamanya. Misalnya yang pertama ada tampilkan menu, yang kedua buat pesanan, yang ketiga keluar. Nah, yang terakhir di sini pilih tinggal ya. Nah, jadi inilah gunanya untuk medot proses pesanan. Bagian ini tuh ya itu pertama memilih menu, menghitung total harganya juga, terus menentukan apakah dapat diskon. Nah, menghitung bayar akhirnya juga, menyimpan struktur ke filenya juga. Terus tuh menyimpan struk pembelian juga ya. Proses pesanan di sini juga ada. Terus nanti ada juga tuh yang namanya menyimpan struk pembelian gitu. Nah, simpan struk pesanan, total, potongan, bayar ya. Struk total tambah total, diskon tambah potongan, total, bayar tambah bayar. Struk disimpan ke file. Gitu ya. Bisa kalian sendiri lihat sendiri sini. Terus sebenarnya udah ya, kita bakal coba running dulu ya. Kita coba di sini. Sebentar. Kita akan coba dan ya ini dia berhasil ya. Ada menu utama dan tampil yaitu terdiri dari 3, ada keluar, 2 buat pesanan dan 1 tampilkan menu. Coba kita nomor 1 ya. Nah, ditampilkan menu ada lagi daftar menu restorannya, misalnya nasi goreng 15.000, ayam geprek 18.000, es teh 5.000, kopi hitam 7.000 gitu. Nah, di sini kita bisa pilih bebas ya. Misalnya buat pesanan deh, kita buat pesanan nih nomor 2 kita pilih. Nah, kita tinggal buat pesanan di sini. Misalnya mau apa, kita klik aja di sini ya, 1, 2 atau beberapa nanti ya muncul seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan seperti itu saja dari saya Andi Marses Piandra. Ya, durasi juga tidak terlalu panjang, menghemat waktu juga. Bila ada kurang dan kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Karena saya juga masih selalu untuk belajar menjadi yang lebih terbaik. Terima kasih untuk tutor yang telah memberikan soal-soal dan supaya saya bisa selalu untuk belajar. Selamat sore tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.